Cerita diawali dengan seorang wanita berada di sebuah pesta dan dia bernama Rosie. Rosie terlihat sedikit melamun di acara tersebut. Rosie seketika teringat kenangannya di masa lalu bersama sahabat kecilnya bernama Alex, yang sedari kecil sampai bertumbuh remaja mereka selalu tidak pernah melewati harinya untuk bersama. Sebelum Rosie membacakan ceritanya di acara tersebut, film pun dimulai dari 12 tahun sebelumnya, ketika mereka berumur 18 tahun. Terlihat Rosie Alex bersama teman-temannya sedang berpesta dalam perayaan ulang tahunnya Rosie yang ke-18 tahun. Mereka bersenang-senang dan berjoget, karena terlalu banyak minum hingga akhirnya Rosie mabuk dan terjatuh tak sadarkan diri. Singkat cerita, keesokan paginya Rosie pun terbangun dan tersadar dengan posisi berada di kamar rumahnya. Alex pun datang untuk menjenguk keadaannya. Alex mengatakan bahwa semalam dibawa ke rumah sakit dan kemudian dijemput oleh ibunya Rosie. Mereka kemudian bermain di tepi pantai dan di sana pun terdapat teman-teman mereka yang lain. Seorang wanita bernama Bethany menghampiri Alex dan sedikit berbincang. Akan tetapi Alex sedikit mengabaikannya, karena mungkin menghargai Rosie. Mereka berencana untuk menghadiri acara dansa dan Alex mengira Rosie belum ada teman untuk berdansa. Namun Rosie mengatakan bahwa sudah berjanjian dengan pria bernama Greg. Kemudian Rosie menyarankan Alex untuk mengajak Bethany sebagai pasangan Alex. Dengan senang Bethany pun meneriam ajakan Alex. Di sini sangat terlihat bahwa mereka memang menyimpan rasa satu sama lain. Beralih ketika mereka berada di sekolah, dan Rosie pun iseng mengirimi Alex pesan dan mereka awalnya bercanda-canda melalui pesan chat. Semua berubah saat Alex mengatakan bahwa Alex sudah tidak perjaka, dan Rosie pun berharap bahwa Alex tidak melakukannya dengan Bethany. Namun ketika Alex kembali menjawab Bethany, sontak membuat Rosie merasa sangat kesal dan dengan spontannya Rosie mengucap kata kasar dan didengar oleh semua orang termasuk gurunya. Kemudian Rosie pun disuruh keluar. Namun Alex menjadi so pahlawan dengan mengungkapkan bahwa itu salahnya, dan tanpa diduga isi pesan mereka pun terpantau dan akhirnya ditampilkan di layar depan oleh guru mereka. Pada malam harinya ketika hendak menghadiri acara dansa, Alex pun menemui Rosie untuk membantunya menggunakan dasi. Walaupun masih marah dan kesal, Rosie pun tetap membantunya, karena meski bagaimanapun mereka sahabatan dari kecil tidak segampang itu untuk bermusuhan. Alex pun mengungkapkan bahwa memang kenyataannya akan sangat sulit untuk bersahabat dengan lawan jenis. Alex pun terkesima dengan kecantikan Rosie ketika menggunakan gaun. Singkat cerita, mereka sampai di tempat pesta, dan mereka pun berdansa dengan pasangannya sendiri-sendiri. Ketika melihat Alex menikmati dansa dengan Bethany, Rosie seketika merasa cemburu, apalagi ketika melihat mereka berciuman. Namun Rosie pun akhirnya melakukan pertempuran dengan Greg, akan tetapi terjadi hal di luar nurul. Pengaman yang dipakai oleh Greg tertinggal dan membuat Rosie kesulitan untuk mengeluarkannya. Akhirnya Rosie pun menelponi Alex untuk meminta bantuannya mengantar ke rumah sakit. Sepulangnya dari rumah sakit, mereka pun mengobrol di dalam mobil dan membicarakan bahwa Alex ingin segera ke Boston untuk melanjutkan kuliahnya karena ingin pendidikan yang mendukung untuk cita-citanya, dan begitupun Rosie mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikannya di sana, karena itu sudah impian dan rencana mereka. Namun ketika Rosie meminta izin, orang tuanya tidak menyetujui Rosie untuk berangkat, karena orang tuanya mengkhawatirkan Rosie dikarenakan Rosie belum mandiri dan jauh dari orang tua. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya Rosie menemukan surat di depan rumahnya yang dimana itu adalah surat panggilan dari universitas yang Rosie impikan. Dengan senangnya Rosie langsung menemui Alex untuk memberitahunya. Namun sayangnya ketika di rumah Alex, Rosie disuruh menunggu oleh saudaranya Alex. Dan ternyata Alex sedang bermain bersama Bethany di kamar atas dan suara berisik mereka pun membuat Rosie mual untuk mendengarnya. Rosie pun akhirnya memutuskan pergi. Pada malam hari Rosie mendatangi apotek tempat temannya bekerja. Kemudian Rosie berniat membeli obat karena selalu gampang mual dan pusing. Temannya bertanya, apakah kamu terlambat datang bulan? Dan Rosie pun mengiyakan. Kemudian teman Rosie memberikan alat tes kehamilan dan menyuruhnya untuk tes di tempat. Dan benar saja Rosie pun telah positif hamil.
Dengan syok dan gelisah, Rosie pun mengirim pesan kepada Alex dan mengajaknya bertemu untuk bercerita. Namun Alex pada waktu itu hendak bertemu untuk makan di tempat mewah bersama Bethany dan orang tuanya, sedikit sakit dan membuat Rosie hendak mengirim kata-kata kasar, namun Rosie mengurungkannya. Pada keesokan harinya Rosie dan Alex pun bertemu, dan Alex dengan cerianya membawa surat panggilan yang Rosie pun sebenarnya sudah mendapatkan surat yang sama. Alex pun bercerita dengan gembira karena dalam 3 hari lagi Alex akan segera berangkat ke Boston. Alex pun menyuruh Rosie untuk secepatnya membeli tiket penerbangannya. Namun Rosie mengatakan akan menyusulnya nanti karena masih ada urusan yang harus diselesaikannya. Di sini Rosie pun tidak menceritakan tentang kehamilannya kepada Alex. Sampai keberangkatan Alex tiba, Rosie pun meminta agar mereka tetap saling berkomunikasi. Rosie kembali curhat dengan teman wanitanya. Rosie kebingungan dengan kehamilannya tersebut, temannya menyarankan untuk menggugurkannya, jika memang Rosie tidak menginginkan anak itu. Tetapi Rosie mengatakan tidak bisa melakukan itu karena kepercayaan yang dipegang keluarganya tidak boleh melakukan hal itu, dan temannya pun kembali menguatkan bahwa di luar sana banyak orang yang menginginkan anak namun tidak mendapatkannya, berikan saja anaknya kalau tidak mau mengurusnya. Singkat cerita Rosie pun telah melahirkan seorang anak perempuan, dan beri nama Katie. Pada suatu ketika sedang berjalan-jalan membawa anaknya Rosie bertemu dengan Tani, dan tidak mengetahui kalau Rosie telah mempunyai anak. Rosie pun mengelak bahwa Rosie hanya bekerja menjadi seorang pengasuh anak, dan itu bukan anak Rosie. Hingga suatu waktu Alex pun pulang untuk berlibur dan kembali menemui Rosie. Rosie yang kaget dengan kepulangan Alex membuatnya dengan cepat membereskan pakaian dan barang-barang anak Rosie untuk tidak dapat diketahui Alex. Namun ternyata Alex telah mengetahui bahwa Rosie mempunyai anak. Alex mengatakan bahwa Bethany yang memberitahunya. Alex pun mengatakan keberadaan Greg yang telah menghamilinya. Rosie mengatakan bahwa Greg mendadak mempunyai pekerjaan di luar kota setelah mengetahui kehamilannya. Rosie mengungkapkan, kenapa menyembunyikan semuanya dari Alex. Rosie ingin tetap mewujudkan cita-citanya. Ketika suatu saat nanti menyusul Alex ke Boston, Rosie ingin tetap menjadi pribadi dan Rosie yang dikenal seperti saat belum mempunyai anak. Alex pun kembali ke Boston, dan ketika sedang minum di warung, seorang laki-laki menghampirinya untuk berkenalan, dan menanyakan keadaannya. Pria tersebut merupakan adik dari seorang wanita bernama Sally. Sally mengajak Alex berkenalan, dan Sally sedikit menghibur Alex karena Alex terlihat gelisah dan tidak ada yang menemaninya. Dan semenjak itu Alex dan Sally pun menjalani hubungan lebih dekat. Rosie kini bekerja di sebuah hotel, dan ketika bersih-bersih sebuah kamar Rosie menemukan majalah dewasa yang covernya terdapat foto Bethany. Rosie pun membuangnya dengan penuh kekesalan, karena tidak bisa dipungkiri Rosie menaruh rasa cemburu terhadap Bethany. Sementara itu Alex pun terlihat lebih dekat dan tinggal bersama dengan Sally. Singkatnya Alex pun kembali berkomunikasi dengan Rosie, dan Alex mengundang Rosie untuk menemuinya. Rosie pun berangkat menemui Alex. Di sana mereka bersenang-senang dan melepas kerinduannya sebagai seorang sahabat. Singkat cerita, Alex pun mengajak Rosie ke tempat Sally. Di sana mereka berkumpul untuk makan bersama. Di awal semua baik-baik saja, dan semua berubah ketika Sally mengatakan bahwa dirinya hamil, dan itu membuat Rosie tidak menyangka, karena Alex tidak memberitahunya sama sekali. Dan kekacauan terjadi ketika Alex dengan gugup dan mengucap kata yang menurut Sally itu sangat kasar, namun bagi Rosie dan Alex itu hal biasa. Hal itu pun membuat Sally marah. Pada malam berikutnya Rosie ikut menemani Sally dan Alex menghadiri sebuah pameran, namun Rosie merasakan bosan dengan hal itu dan merasa tidak jelas berada di tempat itu karena pikiran Rosie sudah terganggu dengan kedekatan mereka berdua yang tidak dipungkiri bahwa Rosie merasakan cemburu yang tidak pernah bisa diucapkan karena terhalang oleh persahabatan, sampai akhirnya Rosie pun memutuskan untuk pulang dengan sedikit berdebat dengan Alex. Rosie kembali bekerja seperti biasa, dan tanpa diduga Greg pun datang menemui Rosie. Rosie menyambut, namun Rosie marah saat Greg mengaku bahwa dia adalah ayahnya Katie.
Setelah sekian lama dan kini Katy sudah bertumbuh besar, tiba-tiba Greg mengaku ayah. Hal itu yang membuat Rosie merasa tidak terima. Greg pun memohon dan meminta kesempatan untuk semuanya. Rosie pun akhirnya memberinya kesempatan, karena mau bagaimanapun memang Greg ayah dari Katy. Dan setelah dekat dengan Katy, Rosie pun kembali luluh dengan Greg, sampai Rosie memberikan sedikit servis untuk Greg. Walaupun teman Rosie sangat menentang keputusan dan sangat disayangkan, karena temannya mengetahui gimana pedihnya Rosie ketika itu saat Rosie berjuang sendiri ketika Greg meninggalkannya begitu saja. Meski begitu Rosie tetap melanjutkan hubungannya dengan Greg, dan pada akhirnya Alex pun menerima surat undangan pernikahan yang mana itu adalah pernikahannya Rosie dengan Greg. Beberapa minggu berlalu Sally menghubungi Rosie untuk sekedar memberitahu bahwa Sally sudah tidak lagi berhubungan dengan Alex, dan itu terjadi pada saat tepat di hari pernikahannya Rosie dengan Greg. Rosie pun menanyakan hal itu kepada Alex. Alex menjawab bahwa alasannya meninggalkan Sally karena Sally telah berselingkuh dan anak yang dikandung Sally ternyata hasil dari hubungannya dengan pria lain. 5 tahun berlalu kini Katy anak Rosie telah remaja, dan terlihat mereka sudah mulai belajar berpacaran. Rosie kembali bekerja seperti biasa, dan kini ia ditempatkan di bagian penerimaan tamu. Terlihat Bethany datang untuk menginap, dan mereka sedikit berbincang. Bethany mengatakan berencana untuk ke Boston, dan Rosie pun menyarankan agar Bethany mencari Alex di sana. Bethany pun meminta kontak Alex dari Rosie. Terlihat teman Rosie sedikit mengejek, karena dia tahu bagaimana sebenarnya perasaan Rosie. Ketika di rumah, Rosie mendapat telepon dari ibunya dan mendapati kabar buruk bahwa ayahnya telah meninggal. Dan di sana terlihat Alex datang untuk menghadiri kepergian ayah teman kecilnya itu. Ketika mereka bersedih dan berpelukan, Greg pun datang tanpa menunjukkan kesedihan sama sekali dengan kepergian mertuanya. Kemudian Greg pun mengajak Rosie untuk pulang. Alex pun mengirim surat untuk Rosie tentang curahan hatinya dan ungkapan cintanya kepada Rosie. Namun ketika surat itu dikirim melalui pos dan ketika sampai berbarengan dengan surat yang pernah dikirim oleh ayahnya, ketika itu Greg yang menerima surat. Setelah tahu ada surat dari Alex, Greg pun memberikannya satu kepada Rosie yang dikirim oleh ayahnya, dan surat dari Alex Greg simpan dan dia sembunyikan. Sampai beberapa waktu pun berlalu, dan terlihat Alex yang terlihat gelisah karena tidak menerima balasan surat dan tidak ada kabar sama sekali dari Rosie. Terlihat Bethany pun kini tinggal bersama Alex. Di tempat kerja Rosie terlihat teman Rosie sedikit girang karena ada pemesan kamar di salah satu hotelnya untuk sepasang pengantin, dan itu bernama Greg. Mereka mengira bahwa Greg akan merayakan pernikahannya bersama Rosie dan untuk memberikannya Rosie kejutan dengan memesan kamar hotel tanpa sepengetahuan Rosie. Seketika pun Rosie langsung menghubungi Greg. Akan tetapi Greg mengatakan bahwa dia masih ada beberapa acara dan akan menemuinya nanti beberapa hari kemudian. Curiga dengan hal itu, Rosie bersama temannya pun pergi untuk mencari Greg ke tempat hotel yang dimana ia pesan sebelumnya, dan benar saja di sana Greg telah asik mengobrol bersama wanita lain. Tanpa banyak cincong, Rosie pun memberikan kepalan tangannya kepada Greg saat itu juga. Kemudian Rosie pulang, dan sesampainya di rumah Rosie pun mengacak-ngacak semua kamar mereka, dan tanpa diduga ketika membuka laci meja terdapat surat dari Alex yang disembunyikan oleh Greg. Di surat tertulis, Alex mengerti dengan Rosie yang sangat membutuhkan seorang ayah untuk Katy, dan Alex mengungkapkan bahwa dirinya menyesal karena telah melewatkan 2 kali kesempatan untuk dapat hidup bersama Rosie. Alex menyadari bahwa di antara mereka berdua ada perasaan yang semestinya mereka tidak lawan. Tertulis juga, jika Rosie menyetujui pernyataan Alex, diharapkan Rosie segera menghubungi Alex. Seketika itu juga Rosie langsung menghubungi Alex. Dan mereka melakukan video call, namun ternyata yang menjawab pesan Rosie adalah Bethany, karena mereka telah tinggal bersama dan Alex pun menunggu Rosie terlalu lama, dan Alex bersama Bethany pun akan segera melangsungkan pernikahan yang akan dilangsungkan sebelum acara New York Fashion Week. Bethany berterima kasih kepada Rosie, karena Rosie yang memberi jalan untuk mereka bisa bertemu di sana.
Rosie pun bercerita dengan temannya. Di tengah obrolannya temannya mengajak untuk pergi ke Boston dan menemui Ales. Tanpa tahu apa permasalahan, orang tuanya Katie bersama pacarnya pun ikut pergi bersama mereka. Sesampainya di sana ternyata Ales dan Bethany telah melangsungkan pernikahannya. Di malam pesata pernikahannya, Rosie pun menjadi seorang pencerita tentang sosok dan kedekatannya dengan Ales. Rosie menceritakan senang sedih persahabatan mereka sedari kecil. Rosie mengungkapkan bahwa mereka tiada lain saudara yang tidak bisa dipisahkan. Setelahnya pesta berlanjut, dan Rosie pun tidak kuasa menahan kesedihannya. Rosie memutuskan untuk keluar dan Ales yang menyadari hal itu pun menyusul Rosie. Namun ternyata di luar terdapat Katie yang sedang melamun. Ketika ditanya kenapa, Katie menjawab bahwa teman prianya tadi mencium Katie, menandakan bahwa itu ungkapan cintanya, dan membuat Katie bingung dan sedikit kesal dengan temannya dan akan menyuruhnya untuk melupakan kejadian tadi. Namun Ales mengatakan bahwa Katie dan teman prianya itu sangat cocok, dan Ales telah memperhatikannya. Ales pun memberitahu Katie untuk membalas perasaannya, karena itu akan menjadi kesalahan dan penyesalan ketika semuanya telah terlambat. Teman pria Katie akan mencari wanita tercantik dan akan menyatakan bahwa dia sangat bahagia dan baik-baik saja dengan orang lain, meskipun sebenarnya itu hanya untuk mengobati perasaannya, dan ketika terlambat perasaan itu pun akan dirasakan oleh Katie. Sebenarnya di sini Ales hanya menceritakan pengalaman apa yang dia rasakan dengan Rosie, dan Ales tidak ingin kejadiannya sama dengan Katie, putrinya Rosie. Katie pun bertanya kepada Rosie dan Ales, apakah kalian pernah berciuman? Ingatan Rosie memang belum pernah melakukannya dan Rosie menjawabnya tidak. Dan tidak lama kemudian teman pria Katie pun mendatangi Katie untuk meminta maaf dan melupakan kejadian yang telah menciumnya. Akan tetapi Katie pun malah mencium balik dan menandakan kalau mereka memiliki perasaan yang sama dan kini menjalin hubungan lebih dari sekedar persahabatan. Setelah mereka pergi, Ales pun kembali bercerita dengan Rosie, dan Ales memberitahu Rosie setelah sekian lamanya, bahwa pada saat malam perayaan ulang tahunnya Rosie yang ke-18 tahun lalu sebelum Rosie terjatuh dan pingsan mereka sempat berciuman, dan itu tidak disadari oleh Rosie karena keadaan mabuk. Hal itulah yang membuat Ales benar-benar menaruh perasaan dari sekedar persahabatan kepada Rosie. Rosie pun kembali pulang dan mereka berpisah di bandara. Beberapa waktu berlalu, kini Rosie dan temannya pun mempunyai usaha mandiri dengan membuka hotel sendiri, dan betapa senangnya mereka ketika datang tamu pertama mereka. Tanpa disangka tamu yang datang ternyata orang yang pernah satu lift bersama Rosie, dan si bapak-bapaknya mengingat kejadian itu, dan membuat Rosie kembali terkenang masa lalu. Tidak lama datang tamu kedua yang mengejutkan Rosie, dan itu adalah Ales, dan Ales pun meminta sebuah kamar yang menghadap pantai. Rosie menanyakan barang-barang yang dibawa dan menanyakan Bethany yang diketahui sebagai istrinya, namun Ales mengatakan hanya datang seorang diri dan tanpa membawa apapun. Ales mengatakan bahwa Bethany dan Ales sama-sama menyadari bahwa mereka tidak bisa bersama. Sampai di sini sudah pahamlah ya. Rosie dan Ales pun menuju kamar yang diminta Ales, dan di sana Ales dan Rosie mengungkapkan masing-masing perasaan yang seharusnya dari dulu mereka lakukan.